Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini akan membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan eksponen. Nah, ini ada bentuk-bentuk persamaan eksponennya ya. Mungkin nanti lebih jelasnya lagi akan kita bahas contoh soalnya saja ya. Jadi biar bisa lebih memahami. Dan juga sama sifat-sifat ketidaksamaannya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan penyelesaian persamaan eksponen berikut. Yang nomor 1, 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan, sebenarnya intinya ruas kiri harus disamakan dengan ruas kanan dulu. Jadi untuk nomor 1, kalau di ruas kirinya 3 pangkat, berarti ruas kanannya pun harus 3 pangkat. Nah, kira-kira 1 itu 3 pangkat berapa? Tuh. Nah, untuk yang nomor 1 itu adalah 3 pangkat 0. Berarti karena sudah sama-sama 3 pangkat nih, cukup kita ambil pangkatnya saja. Berarti 2x min 1 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 1. Min 1-nya pindah ruas ke kanan. Berarti x sama dengan 1/2. Begitupun dengan yang nomor 2, 1-nya kita ubah ke 2 pangkat 0. Tuh. Pokoknya berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Kalau di sininya 2 ya berarti 2 pangkat 0. Kalau nomor 1 karena di sininya 3 berarti 3 pangkat 0. Nanti kalau ketemu soal di sininya 10 berarti 10 pangkat 0. Tuh, lalu kita ambil pangkatnya saja. X pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka dapat x plus 1 dikali x min 3. Jadi x-nya adalah min 1 dan 3. Oke, contoh nomor 3. Ini kebetulan sudah sama-sama 2 pangkat. Berarti tinggal kita ambil pangkatnya saja. Nah, berarti 3x plus 1 sama dengan 3. Berarti 3x, 3 dikurang 1 itu 2. Maka x-nya 2/3. Nomor 4 juga sama, harus kita jadiin 3 pangkat. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Tinggal kita ambil pangkatnya saja. X pangkat 2 dikurang x. 2-nya pindah ruas. Baru ini kita faktorkan. Maka didapat x-nya adalah min 1 dan x-nya sama dengan 2. Oke, nomor 5 juga sama, sudah sama-sama 2 pangkat. Kita ambil pangkatnya saja. Berarti 5x min 1 sama dengan 3x plus 9. Kita kelompokkan mana yang x dan mana hanya konstanta saja. Berarti 3x-nya pindah ruas sama yang min 1-nya pindah ruas. Maka didapat x-nya sama dengan 5. Yang nomor 6 itu jadinya 4x min 2/2. Per 2-nya ini dapat dari mana? Karena ini akar kuadrat. Ya, kalau akar yang nggak ada angkanya berarti di sini pangkat akar kuadrat itu. Nah, 1/8 itu 2 pangkat min 3. Berarti 4x min 2 ini sama-sama kita bagi 2 ya. 4/2. 2x min 2/2 min 1. Nah, pangkatnya tinggal kita kalikan. Min 3 kali x min 3x. Min 3 kali min 3 plus 9. Maka didapat hasil x-nya adalah 2. Contoh ke-7, x pangkat 6x min x pangkat 2 sama dengan x pangkat 4x. Kalau semuanya ada x-nya, ini penyelesaiannya ada 4 cara. Yang pertama, x-nya sama dengan 1. X yang di sininya ya. Yang di bawahnya ini. Tuh. Nah, lalu nanti yang kedua adalah x-nya kalau min 1. Jika x-nya min 1, ini angka min 1-nya kita masukkan ke pangkatnya. Dapat yang sebelah sini, yang kiri dapat yang min 7, yang 4x dapatnya min 4. Karena hasilnya berbeda, ada ganjil dan genap, maka min 1 ini adalah bukan penyelesaiannya. Lagi pula juga kurang dari 1 ya, hasilnya negatif gitu. Jadi bukan penyelesaiannya. Lalu kita coba lagi dengan x sama dengan 0. Masukkan ke sebelah kiri.
dulu, ternyata hasilnya 0 kan. Sebelah kanan juga kalau kita substitusikan 0 juga, karena hasilnya 0 berarti dia bukan penyelesaiannya. Tuh. Lalu sekarang kita ambil pangkatnya saja masing-masing. Akan didapat nanti X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Ingat kalau 0 bukan penyelesaiannya. Maka jawabannya hanya 1 dan 2. Jadi intinya pertama harus dengan X sama dengan 1 itu, terus X sama dengan min 1, tapi untuk min 1 kita coba substitusikan ke pangkatnya di sini. Apakah hasilnya kurang dari 1 atau hasilnya berbeda? Kalau hasilnya kurang dari 1 dan berbeda sudah pasti bukan. Kalau hasilnya lebih dari 1 tapi juga berbeda juga bukan penyelesaian. Jadi harus lebih dari 1 dan hasilnya sama. Sama-sama genap atau sama-sama ganjil, dan harus lebih dari 1 atau positif kan. Tuh. Lalu X sama dengan 0 juga kita substitusikan ke pangkatnya. Kalau hasilnya 0 berarti bukan penyelesaiannya. Dan yang terakhir, pangkatnya saja kita operasikan. Tuh. Kalau ada hasil 0 berarti bukan penyelesaiannya. Nah, nomor 8 pun sama, semua ternyata X min 2. Nah, semua ternyata ada X-nya ya. Kalau tadi kan kita misalkan X sama dengan 1, tapi karena di sini yang bawahnya X min 2 berarti X min 2 sama dengan 1. Maka X-nya 3. Tuh. Lalu kita ubah lagi dengan X min 2 sama dengan min 1. Jadi ada 1, ada min 1, maka didapat X1. Nah, untuk yang kedua ini harus kita substitusikan ke pangkatnya masing-masing. Oke, nah karena di sini sama-sama genap, udah gitu lebih dari 0 ya, atau nilai positif, berarti ini penyelesaiannya ya. Tuh, yang satunya ini penyelesaian 1. Lalu yang kedua harus sama dengan 0. Di X-nya 2 kita masukkan lagi. Ternyata juga sama-sama genap dan juga lebih besar dari 0, berarti 2 pun penyelesaiannya. Tuh, lalu kita faktorkan yang pangkatnya saja, didapat 2 dan min 3. Maka di sini ada penyelesaiannya adalah 3-nya ini, hasil yang terakhir 1-nya, 2-nya, 2 juga sama nih, dan min 3. 2 ditulis sekali saja. Tuh. Untuk yang nomor 9, 2 pangkat 2X min 3 dikali 2 pangkat X plus 2 ditambah 32. Ini kita pakai permisalan aja. Kita misalkan 2 pangkat X itu adalah P. Berarti ini kan sama aja P kuadrat dikurang 12P ditambah 32. Lalu kita faktorkan. Ternyata dapat P4 dan P8. Ini bukan jawabannya untuk 4 dan 8. Kenapa? Karena kita harus kembalikan. Kan ini ditanya X-nya. Kita kembalikan lagi. Tadi kan P itu 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Maka X-nya adalah 2. Yang 8 pun juga sama. Tuh, maka dapat X-nya 2 dan 3. Bukan hasilnya 4 dan 8 ya. Oke, contoh soal untuk yang pertidaksamaan eksponen. Tentukan penjelasan pertidaksamaan eksponen berikut. 1/3 pangkat 4x plus 3 lebih besar dari 1/3 x plus 2. Nah, untuk pangkat ini, karena sama-sama ruas kiri dan kanan sudah sama, kita ambil pangkatnya. Sama saja seperti yang tadi, gitu. Seperti yang persamaan, hanya mungkin bedanya nanti tambahnya di sini. X lebih besar dari min 1/3. Yang nomor 2 juga sama. Ini ya, dapat 2 dan 3. Tapi 2 dan 3 bukan jawabannya. Ingat, karena ini ada tanda lebih besar. Kita coba menggunakan garis bilangan. Berarti 2, 3 kita taruh sini. Lalu kita permisalkan. Misalkan saya ambil angka 0. Dari antara 2, 3 ini kan di sini ada angka 0, di sini ada angka berapapun, terserah. Saya ngambilnya angka 0. Angka 0-nya kita masukkan ke sini. Nah, untuk kita ganti X sama dengan 0. Berarti dapatnya kan 0 kuadrat kan 0
5 kali 0, 0 ditambah 6. Hasilnya akan 6. Berarti kan positif. 0 di mana? 0 letaknya ada di sini nih, 0. 0 positif. Berarti di sini negatif, di sini positif. Jadi selang-seling. Positif, negatif, positif. Tuh, lalu lihat tandanya lebih besar di soal lebih besar. Berarti kalau lebih besar, ambil yang positif. Maka daerahnya ada di sini, positif. Nah, yang ini daerahnya. Maka X kurang dari 2 atau X-nya lebih dari 3. Oke, untuk nomor 3 juga sama. Ini kita pakai permisalan aja P. Seperti ini ya. P2 dan P4. Mau ganti dulu di sini boleh, sama saja. Kalau saya bikin dulu garis bilangannya 2 dan 4. Saya misalkan lagi angka 0 lagi. Kita masukkan ke sini angka 0-nya. Berarti kan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 8. Hasilnya akan 8. Positif. Berarti 0 positif. 0 di mana? 0 ada di sini. Ya kan? 0 positif. Berarti selang-seling negatif positif. Lalu tandanya kurang dari soalnya pun kurang dari, maka yang diambil adalah sini nih kurang dari. Jadi daerahnya sini nih, 2 kurang dari P kurang dari 4. Ini masih P ya, karena saya makannya yang P. Itu maka 2 kurang dari 2 pangkat X kurang dari 4. Kita jadikan 2 pangkat semua. Maka 1 kurang dari X kurang dari 2. Atau misalkan kamu mau diubah dulu nih ke X nih. Kan P sama dengan 2 dan P sama dengan 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti X sama dengan 1, karena di sini 2 pangkat 1. X sama dengan 2. Baru mau misalkan bikin garisnya di sini. Boleh. Misalkan lagi sini 0 lagi. Masukkan lagi 0-nya ke sini. Nggak apa-apa. Sama aja. Jadi nanti akan positif, negatif, positif. Maka daerahnya ada di sini. Jadi 1 kurang dari X kurang dari 2. Sama saja. Oke, terima kasih. Materi saya tentang fungsi pertidaksamaan dan pertidaksamaan fungsi eksponensial. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.